saya mau menyapa jemaat Tuhan yang sangat diberkati di tim 3. Shalom tentara Kristus yang gagah perkasa dan militan. On fire, on fire. Puji Tuhan, suasana di dalam tidak kalah panas dari yang ada di luar. Amin. Di luar panas, tapi saya percaya di ruangan ini jauh lebih panas lagi. Sebab apinya menyala di dada setiap kita. Ada Roh Kudus, Roh Allah yang berkobar-kobar. Nah, puji Tuhan saudaraku, saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh untuk saya bagi buat kita pada siang hari ini, saudara, yaitu beribadah dengan antusiasme. Nah, saudaraku, saya merindukan dan saya percaya Tuhan lebih merindukan. Ketika saudara datang beribadah itu, benar-benar kita datang dengan semangat. Amin. Dengan gairah. Bahkan hari ini saya mau pakai kata antusias, saudara. Nah, beribadah adalah salah satu cara kita mengekspresikan, menunjukkan rasa hormat, rasa syukur kita, saudara, kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Siapa percaya di sini? Ya, tepuk tangan dong kalau percaya, yang antusias. Iya. Saudara dan saya ini orang-orang yang sangat dan sangat beruntung. Amin. Saudara, kita boleh ada di ruangan ini bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak panggil kita, tidak undang kita, tidak mungkin kita hadir. Dan saudara-saudara diundang aja sama tidak usah Pak Jokowi lah. Kepala desa aja ngundang saudara datang. Wah, rasanya, bayangkan nih. Satu desa nih, cuma saya yang diundang datang. Merasa tersanjung enggak? Pasti saudara ada rasa ini. Saudara tahukah saudara bahwa saudara ada dalam ruangan ini bukan karena saudara tahu hari ini hari Minggu, tapi saya percaya karena Anda menerima undangan. Dan yang mengundang saudara adalah Raja di atas segala raja. Harusnya lebih semangat, lebih antusias lagi. Nah, jadi saudaraku, itu cara kita menghormati, bersyukur, ya, sehingga kita datang memuliakan Dia, kita datang menyembah Dia, ya. Dia Allah yang memelihara hidup kita. Dia Allah satu-satunya yang memberkati hidup kita. Bahkan ada satu yang Tuhan kerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, yaitu saudaraku apa? Dia menebus kita dari penghukuman dosa. Dia membawa saudara keluar dari jurang kebinasaan. Harusnya kita mengerti bahwa sungguh waktu saya datang, saya tidak bisa datang dengan biasa-biasa saja. Amin. Nah, saudaraku, jangan sampai kita menjadikan ibadah itu hanya rutinitas, saudara. Ya, artinya ya ini kan sudah ya Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu ya Minggu ibadah, ya kan. Jadi kita kayak udah jalan sebagai rutinitas aja, ya. Tapi saudaraku, mari kita melakukan dengan antusias, ya. Artinya kita sebagai umat Tuhan harus datang dengan segenap hati. Amin. Ya, kita dengan segenap kekuatan, segenap akal budi. Artinya apa? Kita sadar penuh kenapa saudara dan saya beribadah. Amin. Nah, saudara jangan sampai itu jadi beban. Saudara tahu ya jadi beban. Aduh, besok hari Minggu lagi. Aduh, ini kok pinginnya tidur, ya, pinginnya ini, tapi kok harus ke ibadah. Nah, saudara, itu namanya ibadah kita itu menjadikan apa? Beban. Tapi saya mau mendorong setiap kita, mari kita jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Amin. Saya kasih ilustrasi, tidak usah makanan, air saja, saudara. Air tuh kalau sudah nggak ada air, waduh,
stop semua aktivitas, ya kan? Belum lagi kita manusia. Kalau nggak ada makanan, masih ada air, kita masih bisa oke, saudara. Nah, jadi mari saudaraku, kita betul-betul menyadari bahwa ibadah itu bukan rutinitas, apalagi beban, tapi ibadah itu adalah kebutuhan. Ya, saya mau mengajak setiap kita komitmen di hadapan Tuhan. Ya, saya nggak mau mewakili saudara. Mari kita ngomong, saudara yang hari ini mau mengambil komitmen bahwa beribadah kepada Tuhan adalah kebutuhan. Mari katakan dengan imanmu. 3, 2, 1. Beribadah adalah kebutuhan saya. Ulangi. Beribadah adalah kebutuhan saya. Nah, saudara. Amin. Kalau itu menjadi kebutuhan, pasti saudara dicari, pasti diusahakan. Iya, Pak ya. Nah, saudara, saya pagi ini, saudaraku, akan berbicara. Yang saya maksudkan beribadah ini, ya, bukan hanya bagaimana saudara membangun hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau cuma kita sendiri dengan Tuhan, ya itu mungkin namanya saat teduh. Ya, kalau orang dunia mungkin bertapa, ya kan. Dia dengan Tuhan tapi tidak horizontal, apa ya? Dia cuma vertikal, ya. Beribadah bagaimana kita melakukan itu, saudara, untuk Tuhan, utamanya kepada Tuhan, tetapi juga berdampak buat sesama kita. Nah, apapun yang kita lakukan waktu kita datang kepada Tuhan, ya, kita percaya bahwa itu juga ada dampaknya kepada sesama kita. Nah, saudara, jadi yang saya maksud bukan cuma ibadah raya saja. Saya mendorong saudara bukan cuma supaya antusias datang ibadah raya, tetapi juga bisa berbicara, mungkin bisa masuk di kul. Amin. Masuk di menara-menara doa. Karena di sana saudara sedang membangun hubungan dengan Tuhan dan engkau juga terkoneksi dengan sesama. Amin. Kita lakukan dengan antusias, ya. Karena saudaraku, saya percaya bahwa ketika saudara ada dalam ruangan ini, ya, mungkin kita datang dengan berbagai-bagai motivasi. Atau mungkin ada yang datang, ada yang karena mungkin terpaksa, atau datang karena nggak ngerti kenapa beribadah, ya, atau karena itu tadi rutinitas. Tetapi mari kita mengerti, saudaraku, bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Saudara, kita melihat bahwa begitu banyak kata-kata yang mungkin bisa menggambarkan tentang apa ya, semangat, tapi saya rindu memakai kata antusias, ya. Saudaraku, apa itu antusias? Antusiasme artinya orang yang bersemangat dengan sesuatu. Ya. Maksudnya bukan hanya sekedar semangat, tetapi ada alasannya kenapa dia semangat. Banyak kan orang tuh semangat tapi nggak ngerti kenapa harus semangat, ya kan? Saudara, mari kita melihat di sini, saudaraku, kenapa ibadah itu, ya, kita perlu antusias, ya, kita perlu bersemangat. Saya kasih ilustrasi mungkin seperti orang tua. Ada di sini, saya percaya mungkin momen-momen ini kita ketinggalan. Kalau orang tua itu baru ngantar anaknya masuk sekolah pertama, saudara. Biasanya kalau anak ngantar pertama kali, ngantar anak ke sekolah itu, waduh, itu semangatnya orang tua tuh luar biasa. Aduh, semangat, semua dipersiapkan, ya. Tapi saudaraku, kita seringkali, saudaraku, melihat bahwa ibadah itu nggak terlalu penting. Sehingga kita tidak semangat. Karena orang tua melihat bahwa anaknya, puji Tuhan, udah bisa sekolah. Dan dia ngerti kalau anaknya sekolah, berarti itu ada masa depan, ada cita-cita di sana. Sehingga kita bergairah untuk melakukan itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat di sini. Kenapa saudara perlu saya mendorong setiap kita untuk beribadah dengan antusiasme. Ya. Yang pertama, karena beribadah itu perintah Tuhan. Keluaran 20 ayat 2 sampai 6.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, ya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Jadi saudaraku, kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ada berapa banyak dalam ruangan ini yang mengasihi Tuhan? Ya, belum semuanya. Ada berapa dalam ruangan ini yang mengasihi Tuhan? Oh, haleluya, puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, Tuhan yang memerintahkan kita, ya, supaya kita betul-betul beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan di sini seperti bangsa Israel dikatakan, Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan. Ya. Dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kita, anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darahnya. Untuk apa? Kita beribadah. Karena melalui ibadah, kita bisa datang kepada Tuhan. Membangun hubungan, memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia. Amin. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kita setiap kita beribadah. Sehingga tidak usah saudara dongkol, mungkin kalau gembala cool, ayo cool. Nah, ya, ayo ibadah raya, ayo menara doa. Ya, itu perintah Tuhan saudara. Ya, jadi kalau mau marah, jangan marah sama penili, gembala cool marahnya sama Tuhan. Karena Tuhan yang suruh mereka. Untuk saudaraku ya mengajak ya saudaraku, karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu, Yohanes 14:15 ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, jadi orang-orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebab mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Nah, Ibrani saudaraku di sini jelas dikatakan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Artinya apa saudara di sini? Tuhan merindukan setiap saudara untuk kita terus membangun satu kesatuan. Ya, kita berkumpul bersama-sama. Mari kita giat melakukan setiap ibadah-ibadah kita. Ya, setiap apapun yang kita lakukan bersama-sama untuk kita memuji menyembah Tuhan. Jangan sampai kita ada yang menjauhkan diri saudara. Karena ya kalau sudah mulai menjauh, 1 step, lama-lama 2 step, 3 step, akhirnya keluar dari lingkaran. Nah, saudara ini berbahaya. Sehingga jangan bilang, nggak apa-apa 1 kali. Biasanya itu saudaraku tuh ya, dosa itu beranak pinak. Ya, jadi mulai akhirnya lama-lama. Oleh karena itu mari kita sama-sama giat ya. Sama-sama saudara dan saya terus bergairah ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Amin. Saudara dan saya, puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan.
kita semua ini adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita ada di kerajaan yang, ya puji Tuhan, saya percaya sekalipun situasi hari ini mungkin di luar ada yang mengalami resesi, tapi saya percaya anak-anak Tuhan tetap menikmati kelimpahan. Amin. Kita tetap bisa dicukupkan Tuhan, saudaraku. Nah, karena saudara ada di kerajaan yang tidak dapat digoncang. Silakan ekonomi, karena ya ekonominya surga tidak tergantung dengan naiknya dolar, turunnya dolar, saudara. Ya. Bahkan kita percaya bahwa ketika saudara dan saya tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, apapun yang terjadi, persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi saudara tetap menikmati, yaitu kehidupan surga, yaitu sukacita, damai sejahtera, yang tidak bisa kita dapatkan di luar, saudaraku. Amin. Itu sebabnya mari kita betul-betul mengerti bahwa beribadah sesuatu, saudaraku, ya, yang sangat penting. Sehingga ketika kita tahu bahwa itu sangat penting, pasti kita akan berusaha. Amin. Kita menjadikan itu prioritas dalam kehidupan kita. Seringkali karena kita merasa biasa-biasa saja. Apalagi kalau kita mungkin sudah sering berkata, yang pentingnya ini, saudara. Jujur aku paling gak suka kalau ada ngomong yang penting. Yang penting kan kita kekul. Yang penting kan kita ibadah. Yang penting kan saya hadir. Wow. Coba kalau di rumah majikan pakai kata yang penting ini. Yang penting kan saya masak. Yang penting kan saya nyapu. Ini tidak lama nih. Gak ada majikan yang senang, saudara. Tapi saya percaya saudara dan saya bukan pakai kata yang penting, tapi kita mau saya mau lakukan yang terbaik. Amin. Lawan dari kata yang penting adalah melakukan yang terbaik. Amin. Itu juga yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan, saudara. Melalui apa? Cara kita, ya, melalui ekspresi kita, ya, akan kelihatan kok. Orang yang kerjanya yang penting itu pasti beda dengan orang yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan. Amin. Kalau nyapu yang penting pasti yang di bawah-bawah sofa itu nggak disapu. Kan yang penting sudah nyapu toh. Tapi kalau yang sungguh-sungguh nyapu sampai di sudut-sudut itu semua bersih. Nah, Tuhan merindukan saudara dan saya. Mari kita melihat bahwa beribadah, berhubungan dengan Tuhan dan terkoneksi sekalian dengan sesama kita, itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Bukan asal-asalan. Yang penting tadi. Nah, saudara, yang kedua, kenapa saudara dan saya perlu mari kita beribadah, ya, dengan antusiasme, saudaraku, karena pusat beribadah sendiri itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Artinya saudara betul-betul mengerti, ya, mindset kita ini tertanam di pikiran kita bahwa saudara waktu datang, baik itu ke KUL, baik ke ibadah raya, ke menara doa, bahwa saudara datang ketemu Tuhan. Amin. Yang utama kita datang ketemu manusia. Kita mau datang lihat WL-nya bagaimana, pengkhotbahnya bagaimana, ya. Teman-teman yang lain bagaimana. Saudara, kalau itu motivasi kita, pasti kita kecewa. Karena kalau mungkin nanti misalnya WL-nya mimpin pujian, tidak tepat, salah-salah. Wah, pasti itu kita beribadahnya itu sepanjang ibadah menggerutu. Akhirnya apa? Sia-sia kan? Sia-sia kita datang. Tetapi mari kita mengerti bahwa pusat dalam kita beribadah itu adalah Tuhan. Meninggikan Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, ketemu Dia. Ya. Bonusnya itu saudara, kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Melepaskan rindu satu dengan yang lain. Karena memang kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita butuh, saudaraku, ya. Kita butuh membangun hubungan dengan sesama kita.
Jadi mari kita betul-betul melakukan ini dengan antusiasme, dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, saya kasih ilustrasi kalau misalnya ada saudara yang ya puji Tuhan dapat kemurahan, ya dapat undangan untuk ketemu Perdana Menteri Hong Kong. Amin. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Tahun P. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kita dipanggil untuk dapat berkat, maksud saya, saudara. Nah, jadi kalau saudara dapat undangan itu, misalnya hari Senin dan dibilang nanti hari Rabu datang. Wow, saya percaya mulai hari Senin itu antusiasnya itu udah luar biasa. Amin. Semuanya itu dipersiapkan. Termasuk mungkin kalau perlu ke salon. Ya, beli baju yang terbagus. Nah, ini mau ketemu Perdana Menteri aja, saudaraku. Nah, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan seadanya, yang penting tadi. Karena saudara nggak ngerti Anda mau ketemu siapa. Tapi saya merindukan setiap kita paham bahwa Anda datang di ibadah ini, fokusnya, tujuannya Anda ketemu Tuhan. Anda ketemu Raja di atas segala raja. Anda ketemu pribadi yang empunya alam semesta ini. Sehingga harusnya persiapan kita harus lebih mantap lagi. Amin. Kita lebih mempersiapkan, saudara, ya, apa yang kita harus bawa. Ya, mempersiapkan hidup kita, saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu layak untuk disembah. Layak untuk ditinggikan. Sehingga mari masuk dalam setiap peribadatan dengan rasa hormat. Ya, rasa kagum, rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketemu manusia aja, kita berusaha dengan sikap hormat. Coba kalau kita ketemu pemimpin, ya seperti saya ngomong tadi, Perdana Menteri, Anda masuk di situ dengan caramu sendiri, Anda mau leha-leha di sofa misalnya, atau dengan sikap yang tidak hormat, pasti nggak lama tuh satpam bawa keluar. Itu ketemu manusia, saudara, kita ketemu pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa, biar kita menghormati dia. Kita hormati, ya. Kita tidak main-main. Kita fokus. Benar-benar kita fokus menyembah dia, saudara. Karena dia Allah yang layak untuk saudara dan saya sembah. Mazmur 101 ayat 1-5. Ya. Dikatakan di sini. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sangat merindukan mulai hari ini cara kita di ibadah raya tidak akan pernah sama lagi. Waktu saudara memuji menyembah Tuhan, mari dengan segenap kekuatan kita. Mari dengan antusias yang lebih lagi, amin. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang ketemu Tuhan. Ya, jangan sampai kita disuruh tepuk tangan aja kayak nggak rela. Mau contoh orang yang ditepuk tangan nggak rela tuh begini ya. Ngangkat tangan juga nggak rela. Ayo, amin. Saya mau benar-benar kita mulai hari ini rubah. Waktu saudara memuji menyembah Tuhan, kalau disuruh tepuk tangan, ayo tepuk tangan dengan antusias. Bersorak-bersorak dengan antusias. Saya percaya minggu depan ibadah 3 memuji menyembah Tuhan tidak akan sama lagi. Kalau perlu Anda melompat,
Anda menari bagi Tuhan, antusias menyembah Tuhan. Haleluya saudara. Dan bukan hanya dalam ruangan ibadah saja, tetapi begitu pun kita di lapangan, rubah. Ya, tempatnya luas, mari menari, berjoget memuliakan Tuhan. Karena tahukah saudara bahwa antusias itu bisa tertransfer. Amin. Ketika orang melihat kalian sukacita menari, memuliakan Tuhan, pasti juga orang-orang akan melihat dengan sukacita. Amin. Dia senang lihat saudara. Saya dulu waktu masih aktif sering ke lapangan. Banyak tuh orang-orang Hongkong kalau kita udah pujian penyembahan tuh. Sudah berkumpul tuh lihat shooting saudara. Kenapa? Karena situasi seperti begini mungkin jarang mereka lihat. Ya kan? Orang yang bergairah, orang yang semangat, orang yang sukacita. Oleh karena itu, saya dorong ketika kalian ada di lapangan. Anda sedang tidak peduli, mau 2, mau 3, 4 orang yang sedang kumpul. Ayo memuji Tuhan dengan antusias. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan berkata, di mana nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang. Saya percaya orang yang antusias pasti menarik orang saudara. Iya Pak ya? Banyak orang yang suka dekat dengan orang yang antusias. Amin ya. Kalau orang bergairah itu pasti. Karena apa? Memang itu bisa tertransfer. Ya, mempengaruhi orang. Coba kalau Anda ketemu orang disapa aja, melengos sana, melengos sini ya kan. Kayaknya itu nggak mau diajak ngomong. Karena juga saya percaya bahwa karena antusias ini berbicara apa yang ada di hati kita, ya. Bukan apa yang ada di luar. Sehingga kalau kita hidupnya antusias, kita orangnya bergairah, pasti kelihatan dari raut wajah kita, ya Pak ya? Amin. Lihatnya itu orangnya segar, ya Pak ya? Kelihatan tuh sukacita, kelihatan menyenangkan. Amin. Saudara mau? Makanya mari saudara, kita antusias. Ya. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, kita seringkali memberi nasihat. Kamu begini, kamu begini. Ya mungkin dia bisa berubah 1 minggu, 2 minggu. Tetapi kalau orang itu nggak punya antusias dari dalam dirinya, pasti apa yang kita beritahu itu ya 1-2 kali berjalan, ya. Kalau misalnya bilang, aku kok kalau ibadah kok begini ya, akhirnya mungkin saudara bilang, oh mungkin kamu kurang tidur kali, coba ya. Aku kok ngantuk ya kalau dengar firman ya. Oh lain kali kamu makan permen, misalnya. Itu hanya ya, itu sebagai apa ya, masukan-masukan aja. Tapi yang menentukan itu antusiasme yang datang dari dalam diri kita, ya kan? Nggak ada permen pun, kurang tidur pun, kalau hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan, hati kita merindukan Tuhan, hati kita rindu bertemu dengan Tuhan, hati kita rindu menyembah Tuhan, pasti kita tetap semangat. Pasti kita tetap bergairah, saudara. Nah, ya, jadi itu yang kedua tadi bahwa ya kita perlu antusiasme karena saudaraku kita tahu bahwa pusat beribadah kita itu adalah Tuhan. Jadi rubah mindset kita ketika kita datang ibadah, persiapkan. Ya, saya sekarang sudah nggak ada di grup Kul, jadi aku nggak tahu lagi situasi di sana seperti apa. Apakah di sana masih ada antusiasme? Kalau dulu saya masih di Kul, baru hari Senin sudah ngomong, Kak minggu masa apa ya? Oh Kak masih lama ya? Nah itu tanda-tanda orang yang antusiasme, merindukan untuk datang beribadah, berkumpul bersama-sama. Haleluya, saudara. Ya, mari kita lihat berikutnya. Yang ketiga, ibadah itu sangat berguna. Nah, amin. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji,
Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi jangan kita anggap biasa. Jangan kita anggap remeh. Sehingga seringkali kita menjadikan itu prioritas yang kesekian. Tapi saya percaya yang ada dalam ruangan ini memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan beribadah kepada Tuhan. Karena jelas dikatakan itu sangat berguna. Ya, dampaknya saya mau katakan ya 3 in 1 untuk apa? Roh kita. Ya. Saudara, saya percaya orang yang aktif ya, yang penting motivasinya benar dulu ya. Motivasi tadi benar ya. Ya, kita tahu kenapa kita datang beribadah. Oh, bukan karena mau datang pamer ini, mau pamer itu, bukan. Bukan karena datang mau ketemu ini, ketemu itu. Tujuan kita adalah apa? Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bertemu Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau motivasi kita ini benar, maka saudara, apa yang kita lakukan, kita datang di ibadah raya, tidak sia-sia. Amin. Kita dengar firman tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Tapi itu ada dampaknya saudara dalam hidup kita. Ya. Roh kita semakin berkobar-kobar. Amin. Saya percaya, saudara pernah ketemu enggak? Saya pernah ketemu teman-teman yang dulu bersama dengan kita aktif-aktif. Begitu mereka berganti status jadi 3G, tahu ya 3J ya? Jemaat 3J, jemaat jalan-jalan. Berubah status jadi jemaat jalan-jalan. Ya, jadi habis ibadah sini satu pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Tidak tertanam. Kalau ketemu dengan mereka sharingnya itu, pasti mereka ngomong tuh kok rasanya kayak kering gitu saudara. Ya, kenapa saya bilang tadi? Karena dia sudah tidak mau lagi ya melakukan ya ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi karena waktu saudara dan saya beribadah dengan sungguh-sungguh, itu berdampak buat roh kita. Amin. Saya percaya saudara yang setia di ibadah, menara doa, di kul, Anda pasti rohmu berkobar-kobar. Amin. Bahkan apa saudaraku? Jiwa kita semakin diberkati Tuhan. Ya, kita semakin penuh dengan sukacita. Amin. Jadi berguna sekali saudaraku. Buat jasmani juga kita. Itu saudaraku orang yang sukacita menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi waktu saudara dengan penuh sukacita bergairah menyembah Tuhan, itu berdampak juga buat tubuh. Amin. Kita semakin sukacita. Orang yang bersukacita, puji Tuhan, itu dikatakan obat yang manjur. Banyak orang yang mengalami kesembuhan bukan karena makan obat, tapi mereka penuh sukacita. Memuji, menyembah Tuhan sehingga dia mengalami kesembuhan, saudara. Oleh karena itu mari kita melihat bahwa ibadah ini adalah sangat berguna. Dikatakan di sini dia mengandung janji. Ada janji Tuhan di dalam yang luar biasa. Baik untuk hidup ini, untuk sekarang ini. Ya, kan janjinya Tuhan bahwa orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan tangan yang kosong. Amin. Artinya waktu kita datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mungkin tidak kelihatan, tetapi percayalah saya imani, hari ini kita diberkati Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita terima kekuatan, kita terima sukacita, kita terima damai sejahtera. Bahkan Tuhan bisa juga kerjakan mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak ada yang sia-sia. Sangat berguna saudaraku ya. Oleh karena itu mari kita dengan antusias ya melalui ibadah juga. Ketika kita tadi terkoneksi dengan sesama kita ya mungkin ada gesekan bisa ya. Tetapi ketahuilah bahwa itu akan membawa kualitas kita semakin baik. Amin. Kita dimurnikan melalui setiap gesekan-gesekan yang ada. Karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Jadi jangan takut berkumpul. Nanti kalau saya ketemu dia, saya salah ngomong, jadi masalah lagi. Mari kita semua memiliki pikiran yang positif, melihat bahwa semuanya itu adalah untuk membawa pribadi kita semakin baik, semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Mari saudaraku kita lakukan. Kita betul-betul melakukan itu untuk Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita, kekuatan kita, bahkan harta kita mau persembahkan kepada Tuhan, saudaraku. Ya, sebagai apa? Ibadah kita yang sungguh-sungguh. Jadi saudaraku, saya mau katakan bahwa antusias, ya, tidak hanya semangat, tapi perlu ditambah dengan sukacita. Amin. Saudara bersemangat datang. Jangan sampai semangat-semangat tapi hatinya tidak semangat. Harus disertai semangat dan sukacita. Amin. Kita bersukacita dan saya percaya saudaraku, mulai hari ini kita semua akan antusias. Amin. Kita bersyukur kita ada di wadah yang memiliki DNA doa, pujian, penyembahan. Dalam unity siang dan malam ya. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Oleh karena itu mari. Waktu kita datang beribadah. Datang ke menara doa. Antusias. Amin. Persiapkan segala sesuatu. Bawa yang terbaik. Seluruh kehidupan kita mempersembahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu saudara melakukan itu, Anda melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Sehingga kita antusiasme, kita bergairah. Karena saya percaya, orang yang antusias saudaraku, hidupnya akan penuh sukacita. Dia akan bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan, jadilah messenger antusias. Yeay, siapa mau? Wow, kalau kita bergairah sehingga saya dorong ke depan waktu memuji Tuhan, tidak ada lagi yang tepuk tangannya nggak semangat. Saya mau kasih contoh, ya, nggak boleh lagi begini, harus begini. Ya memang situasinya mungkin sempit, tangan tidak boleh terlalu ke samping, tapi ke atas masih bisa. Amin. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, saya mengundang pemusik WL maju ke depan. Dan kita mau menari bersukacita.